semua speaker produk Cina itu sama, mau yang merek umbel-umbel sampai mau merek WW Gumbel, itu tidak ada bedanya. Jadi kalian kalau mau beli speaker ya beli saja, tidak usah mulu-mulu harus merek Asle, harus merek Betapo dan tetek bunga. Bikin pusing. Kenapa ya? Rata-rata speaker Cinoan itu sama, harganya mirip-mirip, deskripsinya mirip-mirip, dan itu pasti. Nah, jadi bagi kalian yang kira-kira ini ada riwayat darah tinggi, tensi, apalagi yang pagi-pagi belum sarapan, jangan nonton video saya, nanti kalian akan darah tingginya kumat dan nanti komen yang nggak gena-gena. Jika video ini bermanfaat, silakan bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Jadi mari kita analisa bersama kenapa bisa sama produk-produk dari Cina. Jadi seperti ini, pabrikan Cina ini membuat speaker itu, mereka ini bertetangga ataupun satu wilayah, saling terhubung satu sama lain, dan mereka ini punya semacam kolaborasi ataupun ya sinkronisasi antar pabrik, dan itu hanya dibedakan dengan merek. Jadi sekarang kita pahami saja, kita membandingkan speaker, misalnya ini mau yang kecil, ini 10 in, ini 18 in. Nah, kita yang kecil dulu. Oh, speaker ini 10 in, mereknya Betapo, koilnya 2 in misalnya, atau 2 in setengah. Kemudian ada lagi yang Asle 10 in juga, koilnya 2 in setengah juga. Itu kalau kita bunyikan dengan spek yang sama, mereknya berbeda, ya tidak akan jauh, pasti begitu-begitu saja, tidak akan terlalu signifikan. Nah, di situ. Jadi jika kita ini mau membeli speaker, ya beli saja lah. Yang kalian pentingkan ataupun fokuskan adalah peruntukannya. Jika untuk subwoofer, ya kalian harus membeli speaker yang koilnya besar, daunnya juga besar, minimal 15 in ke atas, koil 4 misalnya kalau untuk subwoofer. Kalau untuk middlean ya 15 in, 12 in, yang koilnya 3, 2 in setengah, beres. Tidak usah mikir yang aneh-aneh, harus merek ini, harus merek ini, harus merek ini. Kenapa? Karena di situ nanti judulnya akan percuma saja. Percuma jika kalian tuh masih mengandalkan merek, apalagi yang produk-produk Cina. Karena hampir rata-rata produk Cina ini seperti itu. Ya, sebenarnya produk Cina pun ada yang mahal, ada yang bagus, dan tentunya itu harganya juga tidak murah. Jadi kalau kita ini sebagai orang awam dan dana pas-pasan, dana pelajar, mau milih speaker dan duitnya juga sedikit, ya seperti saya yang tadi, tidak usah yang mulu-mulu harus dapat speaker yang bagus, harus dapat merek ini, merek itu. Wah, itu namanya korban produk kalian. Seperti itu. Nah, berbeda dengan yang mahal loh. Kalau yang mahal, sekarang kita jujur saja, Asle ada yang speaker mahal dan kualitasnya bagus. Betapo ada juga yang kualitasnya bagus, tapi di situ harganya mahal. Tapi kalau harganya cuma standar-standar kacang goreng, sama, 90% sama, bahkan 100% saya jamin sama. Asalkan voice coilnya sama, diameternya speakernya sama, speknya sama, saya jamin itu 11-12 tidak akan melenceng jauh. Nah, jadi di kesimpulan video ini, bagi kalian yang masih pemula dalam sound system, mau beli speaker, mau ngerakit sebuah sound system, ya terserah, bebas. Saya kasih kuncinya. Kalau kalian tuh mau beli speaker yang harganya murah dan juga
kualitasnya sama ataupun 11-12 dengan pesaing-pesaingnya, satu, carilah merek speaker itu yang kira-kira baru pertama kali muncul, baru pertama kali mengikuti berjualan speaker-speaker yang pada umumnya. Itu rata-rata dia kualitasnya masih bagus untuk mengejar rating penjualannya. Itu satu. Dan yang kedua, kalau kita memilih produk yang baru-baru muncul, baru-baru eksis, itu biasanya harganya lebih terjangkau sedikit. Nah, selanjutnya kualitasnya tidak akan beda jauh, segitu-segitu saja. Jadi seperti itu ya untuk pemilihan speaker. Berbeda dengan produk-produk selain Cina ya, kita masih berkiblat saja produk-produk Eropa. Kalau produk Eropa kita bisa berpikir ulang. Kenapa? Karena mereka rata-rata mengandalkan kualitas. Nah, jadi karena kualitasnya berbeda-beda tadi, ya tentunya harganya juga berbeda-beda. Walaupun itu sama koilnya, sama diameter speakernya, sama magnetnya dan sebagainya. Itu produk Eropa. Jadi jika kalian ini menyasar produk-produk yang bagus, harga tidak ada masalah, silahkan kalian pilih produk-produk yang dari Eropa sana. Tapi jika kalian tuh masih dana cekak tapi pengen hurek, ya pilihlah produk-produk dari Cina. Dan tentunya tipnya atau cara pembeliannya ya seperti itu, untuk menghindari agar kita tidak buang-buang duit dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan pembahasan saya ini bisa dimengerti dan dimaklumi. Ingat, yang ada penyakit jantung, riwayat darah tinggi, apalagi belum sarapan pagi, jangan nonton video saya ini dulu, nanti kalian kambuh dan juga nanti gurmuring-muring tok. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan pembahasan tentang speaker ini bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.